Anda adalah pilot untuk diri Anda, keluarga Anda, dan juga perusahaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zara. Jadi hari ini aku lagi ada di Nakoi Paying Center dan aku ingin membacakan novel My Name is Nakoi yang berjudul Bisnis Asuransi dan Amway, halaman 369. Benar dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran. Aku merasa kemiskinan yang aku alami ini bisa aku rubah dengan bekerja keras. Aku percaya bahwa kerja keras menghasilkan perubahan. Aku mengenal seorang ibu pengajian di IKNIS, namanya Ibu Tiri Siraj. Ibu separuh baya ini adalah GM sebuah asuransi yang berlokasi di Melawai Blok M. Namanya Zurich. Ketika ingat kata-kata di IKNIS, aku sadar bahwa peluang masih ada. Kamu anak muda yang ulet dan mau bekerja keras. Tidak ada yang kota di negara ini yang akan menolakmu, katanya. Aku memikirkan lebih dari 2 hari kata-kata itu. Akhirnya aku memutuskan bahwa aku akan mencoba bertemu Ibu Titi di Zurich. Aku sendiri sudah memasuki semester 4 sekarang di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Secara jurusan aku sama sekali tidak ada hubungan dengan asuransi yang aku datangi. Hanya saja bagiku jurusan kuliah seringkali mengotakkan impian dan visi kita. Aku mendobraknya dengan keras dan sungguh-sungguh. Walau aku tahu bahwa aku disiapkan untuk menjadi guru-guru profesional ketika aku mengajar. Hanya saja aku mencoba yang lain yang lebih menantang hidupku. Aku pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa semakin besar tantangannya, semakin besar kemungkinan suksesnya. Selesai kuliah, aku memberitahu Dewi bahwa aku akan ke Blok M, tepatnya di Melawai. Dalam pikiranku sama sekali aku tidak ada gambaran apa yang akan aku lakukan dengan asuransi. Dewi sendiri mendukungku, hanya saja tidak bisa ikut karena ada acara di HMI Ciputat. Menjadi primadona di kampus memang tidak bisa santai. Akhirnya aku pergi Melawai sendiri. Dari kampus IAIN Ciputat hanya sekali saja naik PPD jurusan Blok M. Ongkosnya hanya 1.500. Aku segera menunjukkan impianku. Menuju Melawai adalah tujuanku sementara saat ini. Mungkin kalau sudah ada Google atau Facebook, aku akan segera mengetahui apa itu bisnis asuransi. Hanya saja kalaupun ada, aku belum bisa membeli handphone yang masih mahal. Kebiasaanku adalah menghayal ketika naik bis. Kesempatan yang indah aku gunakan dari sejak naik di kampus IAIN menuju Blok M. Aku membaca gedung-gedung besar satu persatu dan bermimpi kelak suatu hari nanti bisa menaklukkan Jakarta dari Ciputat melewati Lebak Bulus. Sepanjang jalan dari Lebak Bulus menuju Pondok Indah, mimpiku semakin menjadi. Bis PPD terus saja berjalan melewati mal besar yang bernama Mall Pondok Indah. Dalam hatiku aku yakin kelak bisa berjalan-jalan di dalamnya. Bis PPD terus saja berjalan dan menuju ke radio dalam. Kanan kiri gedung di radio dalam menyegarkan segenap impianku. Akhirnya sampai di lampu merah Melawai ketika kondektur mengatakan Melawai sampai, katanya. Aku berdandan sangat rapi, bahkan belum pernah serapi ini. Aku berjalan menelusuri jalan Melawai. Akhirnya aku sampai di sebuah gedung tinggi yang ada tulisan Zurich. Di bawahnya segera aku bertemu satpam, menyampaikan tujuanku untuk bertemu dengan Ibu Titi. Segera satpam mengantarkanku ke lantai 4. Ternyata Ibu Titi memiliki jabatan penting sini. Di lantai 4 ada resepsionis dan langsung bertanya kepadaku, "Mas mau ketemu siapa ya? Apa sudah janji?" "Saya mau ketemu Bu Titi," kataku. "Sebentar ya, saya hubungi dulu. Maaf, dengan siapa ya namanya?" "Saya Nanang dari Ciputat dari IKNIS," kataku. Aku menunggu hampir 1 jam. Tidak lama seorang staf menjemputku dan mengatakan bahwa aku sudah ditunggu Bu Titi di ruangnya. "Oh, surprise, Nanang dari IAIN," kata Bu Titi sambil menyalamiku. Tampak dari wajahnya senyum kebahagiaan. Entah apa yang sedang ia rasakan. Aku sedikit grogi berada di lantai 4 dengan suasana kantor yang keren ini. "Selamat datang di Zurich. Selamat membangun masa depan yang hebat di sini. Ibu percaya Mas Nanang anak yang ulet dan pasti sukses di Zurich," kata Bu Titi. Apa alasannya mengapa sampai datang ke Zurich, Mas?" kata Bu Titi. "Maaf Bu, panggil saja Nanang, gak apa-apa," kataku. "Iya, boleh kasih tahu Ibu alasan mengapa ada di sini?" Bu Titi menguatkan pertanyaannya.
Aku sedikit bergeser duduknya. Aku menarung sejenak memikirkan alasan yang masuk akal untuk Bu Titi. Iya Bu, sejak Ibu memberikan kartu nama di IKNIS, saya memikirkan sebuah cara bagaimana hidup sukses Bu. Saya tidak mau kelaparan dan kesulitan di Jakarta Bu. Saya siap bekerja keras. Hanya saja saya belum tahu bagaimana caranya Bu. Mas Nanang, saya ingin memberitahu sebuah kisah nyata. Bos saya di Zurich adalah salah satu orang kaya dan berhasil di usaha ini. Dan ternyata ketika pertama kali dia bergabung, salah satu alasan kuatnya adalah bosan dengan kemiskinan katanya. Mas Nanang punya dasi, kata Bu Titi. Enggak Bu, sama sekali belum punya. Apakah harus pakai dasi Bu? Iya, tapi kalau nggak punya tenang saja. Habis ini Ibu akan ajak Mas Nanang ke Blok M. Kita beli dasi, Ibu beliin dasi katanya. Tidak lama Bu Titi memanggil salah satu stafnya dan tidak lama berkumpullah kurang lebih 16 orang sampai berdiri mengelilingi aku yang baru datang. Lalu suara yang aku kenal pun membuka pembicaraan. Anak-anak, saya kenalkan saudara baru kita namanya Nako. Nanang Kosim, dia salah satu mahasiswa yang ulet, bahkan sangat ulet yang saya temui. Perkenalkan saya dengan Mas Nanang ketika ngaji di IKNIS Ciputat. Ada satu staf di IKNIS yang menghandle semuanya dari kebersihan, keamanan, dan semuanya. Bahkan saya masih ingat ketika saya pertama kali datang, ada orang yang mau mengangkat barang-barang setiap tamunya dari bawah ke lantai 2. Kalian tahu siapa dia? Orangnya ada di samping saya ya. Kalian pasti bisa tebak, dia Mas Nanang. Kemiskinan orang tuanya akan menjadi senjata terhebat untuk sukses kelak. Kalian boleh berikan tepuk tangan dan yang meriah untuk buat saudara kita ini. Bu Titi mengenalkan aku di depan stafnya. Aku sendiri baru pertama kali bicara di depan orang-orang baru, biasanya di depan teman sekelasku. Walaupun aku merasa penampilanku hari ini sudah sangat rapi, bila dibandingkan dengan penampilan mereka, staf dan tim Bu Titi, rasanya aku paling buruk. Lalu Bu Titi melanjutkan pembukaannya. Seperti kita semua tahu bahwa motivasi terbesar datang dari dalam diri kita 80%. Sisanya adalah di luar diri kita 20%. Jika kita telah memiliki 80% ya, maka kita hanya butuh 20% dari orang luar, dari lingkungan kita, dari kita semua. Sekarang kita semua akan mendengarkan sambutan dari saudara kita yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.